Terima kasih pemirsa, masih bersama kami setia. Aduh, saya sampai belibet karena tadi waktu break kami sempat ngobrol juga. Dan ternyata Mbak Retno ini Bang memiliki cerita yang lain. Nanti akan dibagikan. Silahkan Abang. Retno, suami kamu kan divonis 18 tahun. Anakmu 4. Jadi kalau 18 tahun itu anggap 2/3, mungkin sekitar 14 tahun akan di dalam. Kamu bagaimana kesiapan kamu membiayai anakmu 4 ini? Dan apakah kau akhirnya niat untuk nikah cari suami yang berduit? Enggak sama sekali. Jadi gimana kau bisa hidup? Ya saya akan berusaha. Caranya? Ya apapun saya lakukan. Kamu seperti apa? Menjual apa, saya sekarang lagi jualan online dan alhamdulillah udah pemasukan udah mulai banyak gitu. Dan background sekolah kamu apa? Ya? Background sekolah kamu apa? Sekolah kamu? Ininya, saya pendidikan kamu? SMA sampai SMA. Cuma SMA? Iya. Oke, jadi nggak ada. Tapi kan masih panjang nih, minimum 14 tahun dia di dalam. Kalau tidak dirubah di atas ya. Karena hati-hati, dibanding kasasi bisa naik bisa turun. Oke, jadi sampai hari ini kau nggak kepikir untuk nikah lagi? Enggak sama sekali. Belum atau enggak? Enggak akan. Nggak akan. Kenapa? Terlalu cinta sama suami, sama Jul. Enggak. Saya nggak mau anak-anak saya. Saya nggak mau mementingkan saya harus mementingkan perasaan anak saya. Ya benar, tapi kan perasaannya satu hal, nafkah juga hal lain. Enggak. Kau akan berusaha? Akan berusaha. Oke. Kamu sebagai wanita menyesal nggak? Kenapa dulu aku nikahnya sama pemain band yang tidak pasti income-nya? Jangan liatin gue ya pemain band ya. Ya. Ada penyesalan nggak? Kenapa nggak ketemu Hotman Paris dulu gitu loh? Nggak, tetap nggak menyesal? Nggak. Wah. Mudah-mudahan sikapmu itu akan terus bertahan ya. Kita dukung ya. Iya, betul. Kita dukung kok. Bukannya saya suruh kamu, tapi mudah-mudahan. Kau nanya apa? Silakan. Ini fakta Bang, bahwa wanita yang mencintai dengan tulus menerima dan selalu mendukung dalam susah maupun senang itu masih ada dan banyak Bang. Luar biasa, kita kasih semangat dulu untuk Mbak Retno. Jadi Bang, saat commercial break tadi saya bertanya, Mbak Retno apakah baru mengetahui? Ternyata sudah mengetahui beberapa saat, lalu langsung dibawa untuk rehab. Benar ya Mbak ya? Tahun berapa itu Mbak Retno? 2016 awal. Jadi begitu tahu, langsung dikomunikasikan. Tapi kan kambuh lagi? Iya, itu setelah ketemu sama Rian karena 2016 itu saya sama-sama terus. Perubahan sikap nggak? Maksudnya kan udah direhab, sikapnya bagaimana? Setelah ternyata ketemu Rian, ada perubahan sikap nggak yang bisa menunjukkan kalau dia jadi pemakai yang aktif? Setelah dia rehab itu di rumah terus. Di rumah terus. Oh, sudah bersih Bang. Oke, kita panggil dulu pengacaranya. Saya masih penasaran. Okay? Kita undang Pak pengacara yang mendampingi selama ini ya. Selama persidangan, dan kita juga akan bertanya nanti langkah hukum apa yang akan diambil oleh beliau. Kita sambut Pak pengacara Bapak Andi Bakhtiar. Pengacara Andi Bakhtiar ya, yang membela suaminya Ibu Retno ya di pengadilan ya, yang membela Jul ya. Jul, betul. Aku ada pertanyaan, kan yang memberatkan si Jul kan gara-gara dia divonis terbukti sebagai pengedar. Saya mau tanya, si Jul datang ke apartemen, bergaul dengan si Rian, dan di apartemen itu ada 20 kg katanya narkoba kan kata istrinya. Apa memang faktanya begitu? Betul. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau seseorang sudah bergaul dengan 20 kg, saya kira apakah itu yang membuat hakim berkesimpulan, lu pengedar, itu kan jalannya sama Sirian yang puluhan kilogram. Kau juga dibagi narkoba. Kalau kau sudah sering dikasih narkoba sama orang yang punya puluhan kilogram narkoba, berarti kau tahu juga dia mengedar, berarti kau bantu juga mengedar. Apakah begitu fakta persidangan? Fakta persidangan begini sebenarnya Bang. Ya.
Awalnya kan si Sul ini minta pesan lagu. Ya. Ya, diberilah dia 5 juta dan disuruh ke apartemen untuk bikin lagu. Ya. Sampai di sana, bukan lagu yang selesai, justru diberi sabu ngisap sepuasnya. Itu malam kejadian atau sebelumnya? Sebelum. Oh itu oke. Ya. Karena oke. Terus? Berselang berapa minggu kemudian, si Zul itu kadang dalam 1 minggu 2-3 kali ke sana ngisap sepuasnya. Isap sepuasnya. Iya. Berarti si Jul tahu bahwa di apartemen itu terlalu begitu banyak berlimpah narkoba. Belum tahu itu. Dia cuma tahu barang itu ada barangnya si Riang. Oke. Tapi barang yang banyak itu belum tahu. Tapi apartemen kan nggak begitu luas, cuman mungkin 2 kamar atau 1 kamar. Dalam keadaan hubungan sudah dekat sama-sama nyabu, masa nggak lihat puluhan kilogram ada di situ? Belum. Belum ya? Oke, Belum. terus? Ya. Di persidangan ada nggak saksi yang menyatakan bahwa Jul adalah pengedar? Saksi itu yang begini, Bang. Saksi itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada saksi dari kepolisian, tapi itu pun keterangan dari terdakwa Zul saja sumbernya. Keterangan dari siapa? Terdakwa Zul. Itu Oke. kan testimoni, Bang. Ya. Ya. Kemudian dalam persidangan, di dalam satu berkas kan 4 terdakwa. Cuma keterangan terdakwa masing-masing jadikan alat bukti kepada terdakwa lainnya. Apakah 3 terdakwa yang lain menyatakan Jul pengedar? Di BAP? Di BP, Erik Siriang yang bilang begitu. Oh, berarti ada saksi Sirian bernama Rian yang menyatakan bahwa Jul ikut mengedarkan. Bukan saksi Siriang, Bang. Terdakwa. Tapi dalam konteks si Jul sebagai terdakwa, kan bisa saksinya terdakwa lain. Nggak ada terdakwa lain yang jadi saksi dalam ini. Nggak ada? Iya, karena disatukan dalam satu berkas perkara. Satu berkas perkara. Ya kan nggak boleh. Oke, Keterangan terdakwa itu hanya kepentingan dirinya sendiri. benar. Tidak bisa jadikan alat bukti sesama kepada terdakwa. Tapi intinya terlepas dari aspek legalitas hukumnya, Betul. ada orang yang menyatakan, yaitu Rian yang menyatakan bahwa Jul ikut mengedar, begitu? Ikut mengantar. Ya, mengantar kan Ya. termasuk mengedar. Ya, ikut mengantar. Ada saksi lain nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Istrinya tadi bilang mengatakan Jul itu dari sebagai pemain band memang sudah menurun income-nya. 1. Ya. Kedua, dia sudah sebagai pemakai konsumsi narkoba sejak 2012. Berarti sudah 7 tahun. Ya. Ketiga, orang yang biasanya mengkonsumsi narkoba akan melakukan apapun agar bisa dapat barang narkoba. Betul. Nah, pertanyaan saya, apakah itu yang menyebabkan hakim dan penyidik yakin bahwa lu itu mengkonsumsi narkoba? Kan nggak mungkin gratis terus kan? Berarti apakah Rian menyuruh dia mengedarkan sebagai imbalannya dikasih uang dan atau narkoba? Karena wajar dong, masa dikasih gratis terus? Jadi hakim kemarin waktu dia bacakan itu berdasarkan keterangannya Riang saja. Apa? Keterangannya si Riang. Jadi hakim mengatakan, hakim memvonis si Jul gara-gara Rian Ya. mengaku bahwa Jul itu ikut mengedarkan. Ya. Oh begitu. Padahal Jul tidak mengatakan begitu di BAP. Jul, ya, oke. Terus? Bang, maaf saya potong. Jadi kalau tadi saya bilang ada wanita yang mencintai dan selalu mendukung dalam susah maupun senang, Bang. Ternyata tidak hanya satu sosok, tapi sekaligus keluarga. Karena Bapak Andi ini adalah ayah mertua dari Zul. Jadi beliau tahu kasusnya dan turun tangan membantu. Hah? Ini luar biasa loh, Bang. Rekan saya sama pengacara Ya. kan? Mertua dari Jul. Betul. Jadi, Luar Pak- biasa ya, Anak Bang. saya. Oh begitu. Luar biasa kan, Bang? Iya, Jadi iya, bukan iya. hanya istrinya yang memang setia dan mendukung, sampai bapak mertua turun tangan membantu. Salut, kita hebat keluarga ini. Rekan sebagai seorang mertua, tentu pasti Anda kan tidak mendukung laki-laki yang mengkonsumsi narkoba dulu. Kita belum berani mengatakan dia pengedar ya. Anda masih mau bertahan nggak putri Anda terus menunggu di penjara sementara Anda sudah tahu mantu Anda ini adalah pengkonsumsi narkoba sejak tahun 2012. Apakah Anda akan mikir udahlah cari aja lah yang pasangan baru, nikah lagi lah, gimana? Saya sebagai orang tua, saya harus mendukung anak saya. Ya. Ya.
Seandainya memang dia dulu begitu, baru dia kawin, baru lantas dia lakukan lagi, saya bilang berpikir. Tapi dulu kan dia orang baik-baik, Pak. Ya dulu, tapi kan sejak tahun 2012 kata Retno sudah mengkonsumsi, berarti sudah 7 tahun. Itu saya tidak tahu. Tidak bisa disebutkan lagi itu hanya ya baru-baru gitu loh. Kalau udah 7 tahun, maksud saya begini loh. Terlepas dari cintanya Retno kepada suaminya, kalau orang tua kan pandangannya beda. Pandangannya kan demi masa depan putriku. Yang sana di penjara lah, tapi kan putriku harus hidup. Apakah dari bapak ada niat untuk ya udahlah kamu cerai aja, cari suami baru. Rekan bapak kan banyak pengacara kan, contohnya begitu. Tidak boleh begitu, Bang. Sebagai orang memang Ya, boleh. kita hargai, saya punya anak, serahkan cintanya, masa ngerti. diputus-putus. Tidak boleh, Bang. Nah, saya mengatakan, kalau pendapatnya Retno tadi kami hargai, kami juga Ya, mendukung. betul. Tapi kan orang tua kan memandang dari sisi lain. Orang tua kan mengatakan, makan itu cinta. Masa depan anakmu gimana? Itu dari segi biasanya. Biasanya kan orang tua begitu. Orang tua lebih mementingkan masa depan, kelangsungan hidup putrinya dan cucu-cucunya daripada cinta dan kesetiaan. Apalagi orang yang dicintai ini adalah mengkonsumsi narkoba, gitu loh Pak. Ini, Bang, saya tuh ada cerita orang-orang dulu ya. Ya gimana cerita dong. Kalau kita memisahkan orang dari hubungan suami istri, jangan harap ada kau punya rezeki. Oh begitu ya. Iya. Itu kepercayaan Bapak. Betul. Kalau misalnya yang dipisahkan itu karena memang kelakuannya di luar kewajaran, bagaimana? Masih Anda mendukung putri Anda terus bertahan? Tergantung saya punya anak. Oh Mungkin- jadi termasuk ya. Oke. Ini mungkin pertanyaannya, sebagai seorang ayah mertua yang pasti mencintai menantu, menurut Bapak Andi sendiri, Kak Zul itu sosok yang seperti apa? Sebelum Bapak ketahui ini. Dia sebenarnya ini, Zul ini sosok yang kayaknya orang tidak mau diatur. Orang apa? Orang tidak mau diatur. Oh tidak mau diatur. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Egonya tinggi. Egonya tinggi ya. Tapi sayang keluarga Pak, atau Oh bagaimana? iya dong. Sayang keluarga, jadi ada ego tapi Ya. sosok yang mencintai keluarga gitu ya Pak ya? Saya ini pendapat bebas ya. Betul. Tentu terserah. Saya melihat dari tadi, aku duduk dekat putrimu, masih banyak daya tariknya. Umur berapa sekarang? 28 tahun. 28 tahun. Ya, 28 tahun, anak udah 4. Wah, emang nikah umur berapa? 19 tahun mau 20 tahun. Oh, 28 tahun masih muda banget. Masa depannya masih banyak. Apakah tidak Bapak sebagai orang tua nih, udahlah tempuhlah masa depan kehidupan baru, itu loh maksud saya. Dari tadi senyumnya gua lihat manis, kalau ya itu loh. Dan Pak, ya dia cerita tentang ekonominya. Berarti kan semuanya tidak KW-KW, hidungnya mancung. Bang, Kena lagi deh. jangan dipertanyakan Bang, kalau darah Makassar nih, Mbak Retno darah Makassar, saya darah Makassar, Abang lihatlah cantiknya sempurna. Kak Retno, orang bisa berpendapat bebas. Kalau saya tetap berpendapat, demi masa depan anak-anakmu, carilah kehidupan lain yang lebih bagus. Sayangnya keluarga nggak ada yang mendukung kalau yang itu. Ya mudah, kalau memang orang tua tetap bisa mendukung kehidupan nafkah 4 anak, ya apa boleh buat silahkan. Insya Allah kalau Tapi kan karena 10 tahun, kalau 18 tahun dipotong sama remisi bisa 14 tahun di penjara, masih lama. Dan kita berdoa agar dikurangi kan atau bebas. Tapi bisa lebih berat loh. Kita berikan tepuk tangan dulu, ini ada terjadi perbedaan pendapat, namanya pemikiran itu bisa saja. Ayah mertua tetap mendukung, yang tidak mendukung saya tidak tahu ini ayah siapa ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang ini, tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Pas jatuh tempo itu aku belum sanggup bayar, Bang.